Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Tema firman Tuhan hari ini, setulus merpati. Kehidupan orang percaya akan benar di mata Tuhan jika dia bisa menjadi seperti merpati, setulus merpati. Saudaraku, kami sebagai hamba Tuhan mengalami yang namanya bagaimana hati kami ini diuji oleh Tuhan untuk menjadi setulus merpati. Saudaraku, kami kesaksian sedikit di gereja di mana kami berada saat ini, saudaraku. 10 tahun kami membangun gereja di tempat ini karena waktu kami pelayanan awal merintis di Jayapura kami belum ada tempat, jadi masih kontrak, pindah-pindah dari rumah yang satu ke rumah yang satu, pindah-pindah. Tetapi puji Tuhan kami boleh dapat tempat yang permanen, sudah ada bangunan gereja di tempat ini. Dan apa yang terjadi saudaraku, tahun yang lalu, tahun 2023, Tuhan menguji ketulusan hati kami. Sebagai hamba Tuhan, memang hatinya itu harus benar-benar bersih seperti merpati. Saudaraku, di samping gereja kami ini ada satu tanah yang sangat besar, lahan yang luas, saudaraku, atau sebidang tanah yang kosong. Dan saudaraku, tahun yang lalu, tahun 2023, saudaraku tahu tanah yang kosong itu dibeli oleh hamba Tuhan juga atau pendeta. Dan saudaraku, tanah yang dibeli oleh hamba Tuhan itu yang letaknya cuma jarak 10 meter dari gereja kami yang sekarang. Mereka akan bangun gereja juga, saudaraku. Jadi gereja kami yang sudah di sini, di samping gereja kami ini lahan yang kosong akan dibangun juga gereja, saudaraku, cuma jarak 10 meter. Saudara, menurut saudara, bagaimana pendapat saudara? Kalau gereja kami jarak samping sebelah kanan kami 10 meter dibangun lagi sebuah gereja. Saudaraku, secara manusia ini hal yang aneh. Gereja yang berdiri yang hanya berdekatan, saudaraku. Tidak ada pembatas. Gereja, orang bilang gereja bertetangga. Tetapi inilah yang saya maksudkan, Tuhan menguji kualitas hati kami, saudaraku. Tuhan menguji kami, Tuhan cek hati kami kalau kami akan menjadi seperti merpati. Mari saudaraku kita lihat Alkitab dulu yang terdapat dalam kitab Matius 10. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat lebih jauh tentang merpati. Ketulusan dari merpati. Yang saya saksikan tadi, saudaraku, gereja kami diuji Tuhan. Hati kami diuji Tuhan, apakah hati kami ini benar-benar bersih. Jadi saudaraku, bertetangga dengan kami sementara dibangun bangunan gereja. Secara akal sehat, saudaraku, pasti ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Kok bisa ya? Sudah lama kami berdiri gereja, baru ada gereja lagi yang masuk di samping kami. Tetapi saudaraku, kami belajar tidak mau hidup menjadi gembala yang saudaraku, yang salah di hadapan Tuhan. Kami tidak mau seperti itu. Kami tidak mau hati kami ini hati yang memikirkan yang tidak berkenan. Jadi saudaraku, kami dengan ikhlas, dengan tulus hati kami berkata, silakan bangun gereja. Walaupun tempatnya cuma bertetangga jarak 10 meter. Dan tidak ada pembatas antara gereja kami
dan gereja yang sementara dibangun. Tidak ada batasannya, saudaraku. Biasa kalau gereja-gereja yang lain, pendeta-pendeta yang lain pasti sudah protes, pasti sudah marah. Oh, kenapa tidak ada tanah lain yang bisa dibeli sehingga kamu bangun sudah bertetangga, sudah langsung tidak ada batasannya, saudaraku. Cuma jarak 10 meter gereja baku sambung dengan gereja. Tetapi saudaraku, kami mau hati kami tidak menyimpan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi hamba Tuhan yang tidak bersih, sehingga Tuhan menolak kami, sehingga Tuhan tidak berkenan atas kami. Apalagi kami adalah seorang pendeta, kami adalah seorang hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sementara menguji hati kami. Saudaraku, merpati adalah satu binatang atau satu hewan yang menjadi gambaran orang percaya. Merpati, saudaraku, ternyata ketika diselidiki, merpati adalah satu hewan yang tidak memiliki niat yang jahat untuk menyerang orang lain. Jadi saudaraku, ternyata merpati ini dia terlahir dengan sifat yang ada dalam dirinya, tidak memiliki niat untuk menyerang, saudaraku, untuk melukai orang yang ada di sekitarnya. Saudaraku, kami percaya kalau kami punya niat yang tidak mau melukai hati orang lain, hati saudaraku tidak mau melukai pendeta yang lain, hamba Tuhan yang lain, kami percaya mata Tuhan sementara memperhatikan kami. Jadilah seperti merpati, saudaraku, merpati yang punya ketulusan. Saudaraku, bahkan merpati ini, saudaraku, adalah satu hewan yang tidak punya empedu. Saudara bisa bayangkan, orang saja manusia itu terlahir ada empedu. Tetapi merpati ini terlahir tidak ada empedu, diciptakan Tuhan memang tidak ada empedu. Empedu itu tempat untuk menyimpan racun. Jadi saudaraku, dia memang tidak ada kepahitan, saudaraku. Tidak ada iri hati kalau manusia, saudaraku. Tidak ada yang namanya benci, tidak ada dendam. Itulah sifat dari merpati. Tidak ada racun di dalam dirinya, tidak ada tempat untuk menyimpan racun, tidak ada empedu. Dan itu yang Tuhan mau, kita menjadi setulus seperti merpati. Kami belajar ikhlas, saudaraku, walaupun awal-awalnya kami terkejut, kok bisa ya gereja ini dia langsung datang, dia sudah tahu gereja kami sudah berdiri, dia beli tanah di samping kami, dan dia sementara bangun gereja. Secara manusia kami kaget, tetapi saudaraku, Tuhan Roh Kudus berbisik di hati kami, tidak usah marah, tidak usah merasa tersaingi, tidak usah merasa aneh-aneh, tetapi milikilah hati yang tulus seperti merpati. Saudaraku, Tuhan menguji kami sebagai hamba Tuhan, harus punya hati yang tulus. Saudara, kalau mau diberkati oleh Tuhan, kalau mau lihat Tuhan akan mempercayakan engkau, Tuhan akan percaya dengan pribadi kita, kita harus belajar tulus. Tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan, tidak ada Tuhan iri hati, tidak ada niat-niat yang jahat, tidak ada pikiran-pikiran yang tidak bersih. Bersihkan hidup kita supaya Tuhan berkenan mencurahkan rahmat-Nya, supaya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Nya bagi kita, saudaraku. Jadi punya hati yang tulus seperti merpati. Bahkan Roh Kudus digambarkan seperti merpati. Waktu Yesus selesai dibaptis, Yesus keluar dari air, tampaklah burung merpati, Roh Allah seperti burung merpati, saudaraku. Ketulusan orang Kristen menjadi, saudaraku, satu ukuran dari Tuhan untuk memberkati hidup kita. Orang yang punya akar pahit, kesombongan, kemarahan, dendam, iri hati, Tuhan tidak berkenan atas pribadi itu. Saudaraku, merpati adalah satu hewan di mana merpati ini adalah satu hewan yang setia. Dia tidak suka berpindah-pindah pasangan. Jantannya punya satu betinanya, saudaraku.
Jadi hidup dari merpati ini hidup penuh kesetiaan. Orang Kristen kalau mau melihat berkat Allah yang besar, hiduplah setia. Suami dan istri selalu setia, berjalan bersama-sama. Kalau kamu mau lihat janji Tuhan dinyatakan, hiduplah setia dengan penciptamu. Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan yang memberikan nafas, Tuhan yang memberikan kekuatan. Oh, luar biasa. Orang Kristen digambarkan seperti merpati yang tulus, merpati yang setia, merpati yang tidak menyimpan racun dalam dirinya. Buang racun-racun yang ada dalam diri kita. Karena itu membuat kita tidak melihat pintu berkat terjadi. Kita tidak melihat Tuhan menolong masalah kita karena mungkin masih ada racun yang melekat dalam diri kita. Pembalasan dendam yang belum kita buang. Rasa marah, iri hati, saudaraku, kedengkian, kesombongan, saudaraku. Kami belajar menjadi hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar, oh dia hamba Tuhan, dia pendeta, dia gembala. No, tidak saudaraku. Tetapi saudaraku, dari kualitas hati kita, itu menentukan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jaga hati kita supaya Tuhan berkenan untuk memberkati kita. Jaga pikiran kita supaya selalu bersih. Secara manusia yang saya saksikan tadi, Tuhan kok bisa ya? Seorang pendeta, dia sudah tahu gereja kami di sini, dia beli berbatasan dengan kami 10 meter saja dibangun gereja. Tetapi saudaraku, Tuhan memang menguji. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Tuhan mau uji kami. Tuhan mau coba hati kami, benar tidak kamu itu bersih? Menjadi hamba Tuhan jangan simpan akar pahit. Jadi hamba Tuhan jangan simpan racun. Jangan simpan saudaraku kesombongan. Kalau kita mau diberkati, kita mau dipakai Tuhan dengan ajaib, bersihkan hati kita. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, apalagi kita pelayan Tuhan, apalagi kita penantua, majelis, diaken. Biarlah hidup kita menjadi seperti merpati. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang akan menolong dan memampukan kita menjadi seperti merpati.